Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Zari Azizah Munawaroh dengan NPM 243120053. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah aljabar linier yang dimana saya memilih salah satu subjudulnya yaitu vektor. Mengenal vektor dan operasi dasarnya dalam aljabar linier. Oke. Vektor merupakan salah satu konsep dasar dalam aljabar linier yang memiliki peran penting dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, ilmu komputer, dan data science. Dalam konteks matematis, vektor didefinisikan sebagai besaran yang memiliki arah dan nilai magnitude. Secara umum, vektor dapat direpresentasikan dalam bentuk baris, row vektor atau kolom vektor. Contoh di sini vektor kolom. Dia berbentuk seperti vertikal atas bawah, sedangkan si baris vektor yaitu dia kanan kiri. Oke. Penggunaan vektor meliputi representasi posisi, kecepatan, gaya, dan arah. Dalam komputasi, vektor juga digunakan untuk menyatakan data multidimensi serta operasi transformasi geometri. Oke, pada vektor operasi dasarnya pada vektor nih. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan vektor, yang dimana di dalamnya dua vektor dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika memiliki dimensi yang sama. Operasi dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan masing-masing komponen yang bersesuaian. Contoh di sini saya memiliki data U yaitu 2 dan 3 dan data V yaitu 4 dan 1. Di sini kita penjumlahan dulu nih. Jadi U ditambah V. Nah, untuk penjumlahannya kita menghitungnya dari kolom pertama di data U dengan ditambah di kolom pertama di data V, yaitu 2 ditambah 4. Lalu yang kedua kita mengikuti ya, yang pertama dengan yang pertama, yang kedua dengan yang kedua, yaitu 3 ditambah 1. Maka 2 ditambah 4 yaitu 6, 3 ditambah 1 yaitu 4. Maka hasilnya 6 dan 4. Nah, untuk pengurangannya sama, kita tetap menggunakan yang mana 1 dengan 1, 2 dengan 2. Sepertinya kayak kolom yang pertama pada U, kita juga tambahkan dengan kolom yang pertama pada V, yaitu 4. 2 ditambah 4 dan 2 dikurang 4 dan 3 dikurang 1. Jadi min 2 dan 2 hasilnya. Oke. Yang kedua ada perkalian vektor dengan skalar. Nah, ini yaitu jika suatu vektor dikalikan dengan skalar bilangan tunggal, maka setiap komponen vektor dikalikan dengan skalar tersebut. Di sini saya memberikan contoh 2 yang dikalikan dengan data yang saya punya yaitu 3 dan min 1. Maka langsung saja kita kalikan 2 dikali 3 yaitu 6. Kita kalikan masing-masing ya. 2 dikali 3 yaitu 6, 2 dikali min 1 yaitu min 2. Oke. Yang ketiga ada norma panjang vektor. Oke, panjang atau norma dari vektor V sama dengan XY dapat dihitung dengan rumus. Nah, ini rumusnya. V sama dengan akar dalam kurung X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 tutup kurung. Oke, di sini saya memiliki data lagi yaitu data V saya 3 dan 4. Nah, 3 dan 4-nya ini kita masukkan rumus. V sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Maka kita jumlahkan dulu. 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka hasilnya 9, hasil dari akar itu 9 ditambah 16 kita jumlahkan, yaitu hasilnya 25. Nah, karena dia masih dalam akar, yaitu kita akar dari 25 ini berapa? Yaitu 5. Oke. Yang keempat ada dot product, perkalian titik. Dot product antara dua vektor A sama dengan A1, A2 dan B sama dengan B1 dan B2. Dihitung sebagai A dikali B sama dengan A1, B1 ditambah A2, B2. Nah, di sini saya memiliki data A yaitu 1 dan 2 dan data B 3 dan 4. Sama ya
untuk cara hitung atau perkalian atau penjumlahannya dia tuh per kolom, yaitu kolom pertama dengan kolom pertama di data A dengan kolom pertama yang di data B. Jadi 1 dikali 3, 2 dikali 4. Nah, jadi hasilnya 1 dikali 3 yaitu 3, 2 dikali 4 hasilnya 8. Nah, 3 ditambah 8 sama dengan 11. Dot product juga digunakan untuk menghitung sudut antara dua vektor, yaitu cos sama dengan A dikali B per A dikali B, seperti ini. Oke, vektor satuan, unit vektor. Vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang 1 untuk mendapatkan vektor satuan dari vektor V. Digunakan rumus, nah ini rumusnya. Oke, masuk sifat aritmatika vektor. Nah, dalam aljabar linier, vektor tidak hanya mempertahankan sebagai daftar angka, tetapi juga sebagai entitas matematis yang tunduk pada aturan-aturan tertentu. Nah, sifat-sifat ini tuh sangat penting nih karena menjadi dasar dalam manipulasi aljabar vektor, terutama saat bekerja dalam ruangan vektor. Berikut ini ada 6 sifat aritmatika pada vektor. Pertama, sifat komutatif, penjumlahan vektor. Nah, sebelumnya saya sudah berikan contohnya. Ini untuk data yang ditambah. Nilai U-nya saya berikan 2 dan 5, dan di V-nya saya berikan nilainya 3 dan min 1. Oke, di sini step by stepnya sama ya. Kolom per kolom 1 ya di U kolom 1, di V di kolom 1 juga. Dan kalaupun di U kolom 2, maka di V-nya juga V kolom 2. Jadi kayak nih, langsung aja ya nih ya. 2 ditambah 3 dan 5 ditambah min 1. Jadi hasilnya 5 dan 4. Gitu. Jadi kayak dia tuh sama, tapi walaupun dia beda kelompok, kayak ke kolom 1 di U dan kolom 1 di V gitu, sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang kedua ada sifat asosiatif, penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor yang dimana di sini memiliki 3 data. Nah, di sini yaitu U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah V ditambah W. Apakah mereka tuh sama hasilnya? Kita buktiin aja. Di sini saya datanya 1 dan di nilai U data saya 1 dan 2, dan di nilai V data saya 3 dan 4, dan di data W nilai saya itu nilai datanya isinya 5 dan min 1. Oke, langsung aja. Nah, di sini kita suruh mencari U ditambah V ditambah W. Jadi itu kita kerjain yang di dalam kurung dulu. Untuk cara pengerjaannya sama ya, tetap kolom 1 dengan kolom 1, kolom 2 dengan kolom 2. Baru kita jumlahkan dan kita tambahkan dengan si W, ini data di W-nya. Nah, hasilnya kan 1 ditambah 3, 4. 2 ditambah 4, 6. Jadi 4 dan 6 ditambah 5 min 1. Hasilnya yaitu 9,5. 9 dan 5. Nah, untuk yang contoh yang keduanya ini hanya penukaran tanda kurungnya. Ya kan tadi yang pertama U dan U ditambah V. Nah, kalau yang contoh kedua ini V ditambah W. Maka hasilnya di sini kita lihat ternyata sama. Karena di sini kan tidak ada tanda yang berbeda, hanya tanda kurungnya saja yang dipindahkan untuk mana yang dahulu dikerjakan. Oke, yang ketiga sifat identitas, vektor 0. Nah, rumusnya itu U ditambah 0 sama dengan U. Nih, contoh, aku punya data di U yaitu min 7 dan 3. Nah, maka ini nolnya itu sama dengan 0 dan 0. U ditambah 0 sama dengan min. Nah, nolnya ini tuh data dia tuh 0 dan 0. Nah, jadi kalau ditambahin U ditambah 0 sama dengan ya hasilnya tetap nilai si U-nya. Jadi kayak min 7 dan 3. Gitu. Karena kan si nilainya cuma 0, jadi dia nggak ada nambah, nggak ada ngurang. Jadi hasilnya tetap.
Oke, sifat inverse adiktif kebalikannya vektor. Oke, rumusnya yaitu U ditambah min U sama dengan 0. Nih, saya punya data di U yaitu 5 dan min 2. Dan di data min U-nya, maka kebalikannya kan. Nah, yang awal kan 5 ini nggak min, maka kebalikannya di min U-nya berarti dia min 5. Dan min 2 di min U-nya dia jadi 2. Kalau kita jumlahin U ditambah min U, maka hasilnya menjadi 0 dan 0. Oke, sifat distribusi skalar terhadap penjumlahan vektor. Nah, di sini saya mempunyai data K yaitu 2, U isinya datanya yaitu 1 dan 3, dan V isinya 4 dan 5. Oke, di sini kita akan menjumlahkan yaitu K dalam kurung U ditambah V. K di sini memiliki nilai 2. Kita tulis di sini 2. Oke, nilai U ditambah V tetap sama ya perhitungannya, yaitu kolom pertama dengan kolom pertama, kolom kedua dengan kolom kedua, yaitu 1 ditambah 4, 3 ditambah 5. Maka hasilnya 2 dalam kurung 5 dan 8. Oke, ini kan kita udah menjumlahkan nih hasil dari U ditambah V-nya. Nah, tugas kita sekarang yaitu menjumlahkan dari si nilai K-nya ini, si 2 ini, dikalikan dengan hasil U ditambah V-nya. Jadi 2 dikali 5, 2 dikali 8. Jadi kita kali masing-masing. 2 dikali 5 yaitu 10, 2 dikali 8 yaitu 16. Apakah dia sama dengan si KU ditambah KV? Ternyata kalau kita lihat hasil akhirnya, iya sama. Nah, karena nilai tandanya dia tuh tetap tanda tambah gitu kan, kita jumlahin. Jadi di sini hasil mereka sama. Oke. Yang keenam yaitu sifat distributif skalar terhadap skalar. Nah, rumusnya yaitu A ditambah B V sama dengan A Y ditambah A ditambah B tutup kurung V sama dengan AV ditambah BV. Nah, saya memberikan contoh, misal A saya bernilai 1 dan B saya bernilai 3 dan data V saya yaitu 2 dan 4. Maka untuk cara penghitungannya yaitu A ditambah B tutup kurung, ini kan dalam kurung A ditambah B V sama dengan 8 dan 16. Kok bisa? Oh, kok bisa ya? Kok hasilnya bisa gitu? Bisa. Nah, untuk cara penghitungannya, kita tambahin dulu A ditambah B. Jadi 1 ditambah 3, 4. Nah, V kita ini berapa? 2 dan 4. Kita kaliin 1 per 1. Yaitu 4 dikali 2, yaitu 8. 4 dikali 4 yaitu 16. Nah, untuk si AV ditambah BV, kita lihat hasilnya pun sama. Oke, kesimpulannya di sini, vektor bukan sekedar deretan angka, melainkan alat penting untuk memahami berbagai fenomena nyata, mulai dari arah gaya dalam fisika hingga representasi data dalam machine learning. Dengan menguasai operasi-operasi dasarnya seperti penjumlahan, pengurangan, norma, dan dot product, kita membangun fondasi berpikir logis dan analitis yang berguna untuk menyelesaikan persoalan kompleks di berbagai bidang ilmu dan teknologi. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.